Kalau di video sebelumnya kita membahas satu benang merah besar bahwa di era AI dan otomatisasi, pelayanan manusia ke manusia justru semakin bernilai, maka di video ini kita turunkan gagasan itu menjadi sesuatu yang sangat konkret, sangat relevan, dan sangat dibutuhkan hari ini. Kita tidak bicara soal startup canggih atau teknologi rumit. Kita bicara tentang satu kebutuhan yang diam-diam dirasakan banyak keluarga. Uang terasa cepat habis, tapi tidak pernah benar-benar tahu bocornya di mana. Di tengah tekanan biaya hidup, inflasi, cicilan, dan gaya hidup digital, kata yang paling dicari bukan investasi agresif, melainkan efisiensi. Bayangkan seseorang membayar Rp100.000 kepadamu, lalu pulang dengan strategi yang berpotensi menghemat Rp1 juta per bulan. Itu bukan sulap, itu keputusan rasional berbasis data. Disitulah posisi jasa microauditor atau konsultan efisiensi rumah tangga menjadi sangat kuat, membantu orang melihat apa yang selama ini tidak mereka sadari. Secara definisi, mikroauditor adalah pendamping keuangan level rumah tangga yang fokus pada optimalisasi arus kas harian, bukan investasi besar atau instrumen rumit. Ia membantu klien membedah pemasukan, mengelompokkan pengeluaran, menilai ulang kewajiban cicilan, memeriksa langganan digital, mengevaluasi kebiasaan belanja, hingga mengidentifikasi biaya-biaya kecil yang tampak sepele, tetapi terakumulasi signifikan. Perannya mirip dokter umum untuk kesehatan cash flow keluarga. Fokusnya bukan membuat orang kaya dalam semalam, melainkan membuat keuangan mereka lebih sehat, stabil, dan terkendali. Yang dijual bukan sekadar analisis angka, tetapi ketenangan pikiran dan kejelasan arah. Modalnya pun bukan kantor mewah atau software mahal, melainkan kemampuan berpikir sistematis, membaca data sederhana seperti mutasi rekening dan e-wallet, serta empati yang membuat klien merasa didengar, bukan dihakimi. Cara memulainya harus sederhana dan minim resiko. Jangan langsung membuat PT atau menyewa kantor. Mulailah dengan validasi. Tawarkan audit awal kepada 3-5 keluarga terdekat sebagai studi kasus. Gunakan spreadsheet sederhana untuk memetakan pengeluaran dalam kategori besar: kebutuhan pokok, kewajiban finansial, cicilan, utang, gaya hidup, dan kebocoran tersembunyi. Dari situ susun laporan ringkas yang mudah dipahami. Kondisi saat ini, titik bocor terbesar, potensi penghematan realistis, dan rencana aksi 30 hari. Tahapannya bisa dibuat sistematis agar mudah direplikasi. Pertama, sesi wawancara untuk memahami kondisi dan tujuan finansial. Kedua, pengumpulan data pengeluaran 1-3 bulan terakhir. Ketiga, analisis dan identifikasi prioritas. Keempat, penyusunan strategi efisiensi dengan dampak terbesar dan usaha paling rasional. Kelima, sesi evaluasi untuk mengukur hasil dan menyesuaikan strategi. Ketika sistem ini sudah teruji, kamu tinggal mengemasnya menjadi produk layanan yang jelas dan terstruktur. Contohnya sangat nyata dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebuah keluarga dengan pengeluaran Rp8 juta per bulan merasa selalu kekurangan di akhir bulan. Setelah diaudit, ternyata ada cicilan kartu kredit berbunga tinggi yang bisa direstrukturisasi, 3 langganan digital yang jarang dipakai, kebiasaan belanja impulsif setiap akhir pekan, serta penggunaan listrik yang tidak efisien. Dengan penyesuaian sederhana, menghapus langganan tidak terpakai, mengalihkan cicilan ke bunga lebih rendah, menerapkan batas belanja mingguan, dan mengatur ulang kebiasaan konsumsi, penghematan Rp800.000 hingga Rp1,2 juta per bulan menjadi sangat mungkin. Dalam setahun, itu bisa setara 1 hingga 2 bulan gaji. Di titik itu, biaya jasamu terlihat kecil dibandingkan nilai yang diberikan. Strategi pemasarannya pun harus berbasis masalah, bukan gelar.
Jangan menjual diri sebagai konsultan keuangan, tetapi sebagai solusi atas kegelisahan yang banyak orang rasakan. Kenapa gaji naik tapi tetap habis? Atau saya kerja keras, tapi kok tabungan tidak bertambah? Gunakan konten edukatif di media sosial untuk menunjukkan pola umum kebocoran keuangan rumah tangga, studi kasus anonim sebelum sesudah, dan simulasi penghematan tahunan dari perubahan kecil. Bangun kredibilitas lewat angka nyata dan testimoni berbasis hasil. Tawarkan paket yang sederhana dan jelas. Audit dasar 1 sesi, pendampingan 30 hari, atau program efisiensi 90 hari. Hindari jargon rumit. Gunakan bahasa yang membumi. Karena target pasarmu bukan investor profesional, melainkan keluarga yang ingin hidup lebih tenang. Pada akhirnya, bisnis ini bukan tentang spreadsheet atau tabel angka. Ini tentang membantu orang mendapatkan kembali kendali atas hidup mereka melalui kendali atas uang. Saat keuangan lebih tertata, stres berkurang, keputusan lebih jernih, dan masa depan terasa lebih aman. Itulah nilai pelayanan manusia ke manusia yang tidak bisa digantikan AI sepenuhnya. Karena yang dibutuhkan bukan hanya analisis, tetapi empati dan pendampingan. Jika kamu ingin terus belajar membangun ide bisnis sederhana namun bernilai tinggi seperti ini, lengkap dengan strategi eksekusi praktisnya, pastikan kamu subscribe dan ikuti seri berikutnya. Karena peluang terbaik seringkali tersembunyi di masalah paling sehari-hari yang belum banyak orang bantu selesaikan.